Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Sekarang tanggal 12 September. Tadi siang Huria habis ikut nonton prosesi pemakaman Eyang Habibie. Sedih tapi Huria belum ngerti. Nah, sekarang mumpung momennya pas, ini ada dongeng kebiasaan nomor 7 dari seri 7 kebiasaan anak bahagia oleh Senkovi yang judulnya Gup dan Kakeknya. Gup si beruang dan kakeknya melakukan segala sesuatu bersama-sama. Mereka mengumpulkan serangga di danau mata ikan. Mereka berjalan kaki menyusuri hutan utara nun jauh. Mereka memanjat pohon dan makan madu dari sarang lebah. Mereka juga gemar sekali bergulat di lantai ruang duduk. "Aku menyayangimu, Gup kecil," kata kakek. "Aku juga menyayangimu, kakek," jawab Gup. "Kakek adalah sahabat karibku," sambil bercengkrama di lantai ruang keluarga. Suatu Senin pagi, Gup tidak masuk sekolah. Ibu Hut berkata, "Anak-anak, ibu sedih harus menyampaikan kepada kalian bahwa kakek Gup meninggal kemarin. Pekan ini Gup tidak akan masuk sekolah. Hiburlah dia. Pada saat-saat seperti ini, orang sangat membutuhkan teman." Pada jam istirahat, teman-teman Gup berkumpul. "Kasihan sekali. Aku yakin Gup sangat kehilangan kakeknya," kata Lili. Lili ini. "Iya. Menurutku kita harus menengoknya," kata Poki. "Aku tidak tahu." Poki yang ini. Ini yang landak. "Aku tidak tahu apakah ia ingin bertemu dengan siapapun saat ini. Ia sedang berduka," kata Sophie. Apa yang kau inginkan apabila kakekmu meninggal?" tanya Semi. Semi Ini. ini. Yang kelinci. "Aku ingin ceman-ceman jejekatku," Iya. kata Eli si pembuntut. Setelah sekolah usai hari itu, mereka semua datang ke rumah Gup. Ia sedang duduk di halaman belakang dengan sedih. "Hai Gup," kata Lili. "Kami datang menengokmu." "Kami sungguh sedih mendengar tentang kakekmu," kata Poki. "Beliau orang yang sangat baik." "Terima kasih Poki, aku juga sedih. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa bergembira lagi," kata Gup. "Jika kau sedih, kami pun ikut sedih bersamamu," kata Jumper. Mereka semua mengelilingi Gup dan ikut bersedih cukup lama. Ketika tiba saatnya mereka harus pulang, Gup sudah merasa sedikit lebih Di nyaman. kuburannya. Bukan, itu lagi di taman. Tapi Lili pegang bunga. Iya. Keesokan hari mereka berkumpul membuat rencana. Mereka tahu Gup membutuhkan teman. Jadi setiap hari sepulang sekolah, salah satu dari mereka akan mengunjungi Gup. Hari Selasa, Semi dan Sophie datang membawa tongkat penopang. Mereka mengajak Gup berjalan-jalan menyusuri hutan utara nun jauh. "Rasanya sangat menyegarkan," kata Sophie. "Dan asik juga," kata Gup. "Kakek suka sekali berjalan-jalan di hutan." Hari Rabu, Poki mengajak Gup ke danau mata ikan untuk mencari serangga. Hari Kamis, Lili dan Eli si pembuntut membantu Gup mengambil madu dari sarang lebah di pohon. Lili takut pada lebah, tetapi Eli menganggap serangga itu mungil dan lucu. Hari Jumat, Jumper setuju bergulat dengan Gup di lantai
ruang duduknya. Ini tidak begitu mengasihkan bagi Jumper, sebab Gup terus saja menindihnya. Sebaliknya, Gup justru menikmatinya. Ini Jadi, sepatu siapa? sepatu Jumper. Jadi Jumper merasa senang, bahkan ibunda Ini Gup kayak lucu. tidak keberatan. Kayak lucu. Asik, kita bermain terus. Hari Sabtu mereka semua datang menjenguk Gup kembali. Kami membawakan sesuatu untukmu, kata Sophie. Ini kue bolu madu coklat. Kami membuatnya sendiri. Jangan khawatir, kali ini kami mengikuti resepnya, kata Lily. Itu kue kesukaanku, kata Gup sambil tersenyum. Aku juga membuatkan kartu untukmu, kata Ellie si pembuntut. Ellie membuka kartu itu dan membacakan isinya dengan lantang. Gup yang baik, aku begitu sedih kakekmu meninggal. Beliau sahabat gaibmu. Sekarang aku dan Jumper dan Poki dan Wiwi dan Sophie dan Semi akan jadi sahabat gaibmu selamanya. Aku menyayangimu, Ellie. Jumper mulai menangis dan Gup memeluknya. Terima kasih pembuntut, kata Gup. Itu sangat berarti bagiku. Terima kasih juga karena mau menjadi sahabatku teman-teman. Aku akan merindukan kakekku, tetapi aku tidak merasa begitu sedih lagi. Ini kakaknya. Selesai. Kakaknya. Kakaknya. Nah, jadi cerita ini mengingatkan penulis saat ia terguncang ketika ayahnya meninggal. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah seperti dulu lagi. Sesudah kematiannya, ia sangka akan melewatkan waktu seorang diri. Namun betapa heran ketika penulis mendapati bahwa justru kebalikannya lah yang benar. Melewatkan waktu bersama keluarga dan teman-temanlah yang paling membantu. Seluruh cobaan itu mengingatkan penulis bahwa di dalam rencana agung semua kejadian, hubungan baiklah yang benar-benar berarti. Semua hal lain hanya berlangsung singkat. Tidak seorang pun yang sedang menghadapi ajal berharap mereka menghabiskan lebih banyak waktu di kantor. Namun ketika kita begitu mudah melupakan hal itu di dunia yang hingar-bingar ini. Kita begitu asik berkendara sampai tidak mengambil waktu untuk mengisi bensin. Kita begitu larut dalam pekerjaan, kelompok berkendara bersama, dan tugas-tugas kita, hingga lupa menyediakan waktu khusus secara pribadi bagi orang-orang di sekeliling kita yang masih hidup dan bernafas. Itulah sebabnya kebiasaan ini, yakni mengasah gergaji, dibuat. Hal ini mengingatkan kita supaya mengambil waktu untuk beristirahat, berjalan-jalan, tertawa, menangis, mundur sejenak sambil berpikir matang dan menjalin hubungan terpenting. Dalam kisah ini, pastikan untuk menunjukkan betapa besar perbedaan yang dibuat teman-teman Gup ketika ia menghadapi saat paling sulit dalam hidupnya. Seringkali hal terbaik yang bisa kita lakukan ketika sahabat atau anggota keluarga kita yang sedang berduka adalah berkata bahwa kita ikut prihatin serta berduka bersama mereka. Kita tidak perlu mengatakan atau memperbaiki apapun. Kita cuma perlu mendampingi mereka supaya mereka tahu bahwa kita peduli. Semoga kita senantiasa bersedia mengasah gergaji kita dengan melewatkan waktu secara teratur bersama orang-orang yang kita kasihi, baik dalam suka maupun duka. Oke, ceritanya sangat bagus sekali. Mau dengerin. Oke, sampai jumpa di dongeng berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.